Pegiat media sosial yang menjadi tersangka kasus dugaan penyebaran fitnah ijazah Joko Widodo, Tifauziah Tiasuma alias Dr. Tifa heran dengan langkah yang diambil Polda Metro Jaya yang menerbitkan surat perintah penghentian penyidikan atau SP3 terhadap kasus yang menjerat Egy Sujana dan Damai Hari Lubis. Dengan terbitnya SP3 tersebut, Egy dan Damai Lubis lepas dari jerat status tersangka. Terbitnya SP3 tersebut hanya berselang beberapa hari usai keduanya bertemu Joko Widodo di Solo. Jokowi diketahui merupakan pelapor dalam perkara yang menjerat Egy Sujana dan Damai Lubis. Tifa memandang keputusan tersebut sebagai tindakan abuse of power. Pasalnya, dia menganggap hukum seperti diperlakukan sesuka pihak tertentu saja. Seperti diketahui, Polda Metro Jaya resmi menghentikan penyidikan kasus dugaan fitnah terkait tudingan ijazah palsu Presiden ke-7 RI Joko Widodo atau Jokowi yang menjerat Egy Sujana dan Damai Hari Lubis. Penghentian perkara tersebut ditandai dengan diterbitkannya Surat Perintah Penghentian Penyidikan atau SP3 setelah para pihak menempuh mekanisme keadilan restoratif atau restorative justice. Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya, Kombes Pol Iman Imanuddin, membenarkan telah diterbitkannya SP3 untuk kedua tersangka tersebut. Iman menjelaskan, penyidik mengakomodasi permohonan penyelesaian perkara melalui RJ sebagai bentuk penegakan hukum yang berorientasi pada keadilan substantif, kepastian hukum, dan kemanfaatan hukum bagi para pihak. Dalam penanganan perkara ini, penyidik membagi para tersangka ke dalam dua klaster. Klaster pertama melibatkan Egy Sujana, Kurnia Trirohyani, Damai Hari Lubis, Rustam Effendi, dan Muhammad Rizal Fadillah. Sementara klaster kedua mencakup Rai Suryo, Rismon Hasiholan Sianipar, serta Tifauziah Tiasuma alias Dr. Tifa. Sebelumnya, kuasa hukum mantan Presiden Jokowi, Rifai Kusuma Negara, telah membenarkan bahwa pihaknya mengajukan mekanisme RJ terhadap Egy Sujana dan Damai Hari Lubis. Permohonan tersebut kemudian ditindaklanjuti oleh penyidik dengan menerbitkan SP3. Rifai mengungkapkan, pengajuan RJ dilakukan setelah adanya pertemuan antara Egy Sujana dan Damai Hari Lubis dengan Jokowi di Solo, Jawa Tengah. Dalam pertemuan tersebut, tercapai kesepahaman yang menjadi dasar penyelesaian perkara di luar proses peradilan. Dengan diterbitkannya SP3, proses hukum terhadap Egy Sujana dan Damai Hari Lubis dinyatakan resmi dihentikan. Namun demikian, Rifai menegaskan bahwa penghentian penyidikan melalui RJ hanya berlaku bagi dua tersangka tersebut. Proses hukum terhadap tersangka lain, baik di klaster pertama maupun klaster kedua, tetap berjalan sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Sebelumnya, Polda Metro Jaya juga telah mengonfirmasi penerimaan permohonan RJ yang diajukan penasihat hukum pelapor kepada penyidik melalui surat tertanggal Rabu, 14 Januari 2026. Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Budi Hermanto, menegaskan bahwa seluruh tahapan penanganan permohonan RJ dilakukan sesuai mekanisme dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, hingga akhirnya penyidik menerbitkan SP3 bagi dua tersangka. Keputusan ini sekaligus menegaskan penerapan prinsip keadilan restoratif dalam perkara pidana tertentu, tanpa menghilangkan proses penegakan hukum terhadap pihak lain yang masih harus mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum. Dalam perkembangan sebelumnya, Polda Metro Jaya telah memastikan bahwa ijazah Presiden ke-7 RI Joko Widodo adalah asli dan sah. Kepastian itu disampaikan Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Asep Edi Suheri setelah penyidik menyita sebanyak 723 item barang bukti dalam proses penyelidikan. Asep menjelaskan, salah satu barang bukti utama adalah dokumen asli dari Universitas Gadjah Mada atau UGM yang menegaskan keabsahan ijazah Jokowi. Temuan tersebut diperkuat dengan hasil pemeriksaan Pusat Laboratorium Forensik atau Puslap-4 Polri, baik dari aspek analog maupun digital. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.